diabetes. Kalau kalian pernah lihat orang yang diabetes dioles, itu mungkin kering luarnya, tapi dalamnya itu kalau buka itu dulu saya kan pernah ya penelitian pakai tikus itu saya buka luka keringnya bisa banget. Jadi kan penetrasinya itu harus kuat ya, sehingga dia bisa masuk sampai ke bagian kulit yang paling dalam, lapisan kulit macam-macam. Beda dengan luka saya nanti Bu kalau luka hati gimana saya nggak tahu ya. Jadi nanti kita ada sesi lanjutannya kalau luka hati. Kalau luka saya dioles, udah kering ya kering, tapi dari dalamnya kan mungkin juga udah kering gitu kan. Nah setelah itu ini profil produk yang diperhatikan tuh tentu saja kita harus tahu tujuan indikasi terapi seperti yang saya tanyakan tadi, misalkan salep apa, salep fluconazole apa, dia anti jamur misalkan, botol dan lain sebagainya. Yang kedua bentuk sediaan yang diinginkan itu bisa berupa gel salep, nanti saya tunjukkan ya apa salep itu apa aja. Terus selanjutnya kekuatan program. Ini misalkan kalian tadi beli hidrokortison itu kan ada tulisannya ya, hidrokortison 1%, hidrokortison 2%. Nah, itu adalah kekuatan atau namanya active pharmaceutical ingredients atau API. Selanjutnya profil pelepasan yang diinginkan dan tujuan penetrasi ke kulit itu untuk apa? Misalnya tadi kalau itu jerawat ya, jerawat nanti gimana modifikasinya? Terus nanti kalau untuk luka saya gimana modifikasinya dan sebagainya. Kemudian ini untuk kosmetik atau sifat estetik yaitu tadi yang saya jelaskan, kalau untuk kosmetik kayak gimana. Dan yang terakhir adalah target supply. Ini biasanya sama ya waktunya dia itu loh itu untuk penyimpanannya. Ini biasanya diserahkan oleh Pak Tejo, saya yang sering memberikan ini informasi ini adalah Pak Tejo. Nanti tenang aja, slide-nya saya kirim ya. Tapi besok mungkin setelah perkuliahan ini tadi. Selanjutnya, fleksibilitas sediaan meningkatkan kesempatan suatu sediaan untuk dikembangkan menjadi sediaan yang stabil dan mudah. Jadi kalau memilih sediaan nanti yang fleksibel ya, di mana nanti bisa dikembangkan menjadi sesuatu sediaan yang stabil. Nah ini yang paling penting ya. Urutan tahapan pengembangan produk. Jadi kalau kalian mau mengembangkan produk apapun, besok misalnya kalian mau skripsi, ambil tentang formulasi, kayak saya mau jadi ya, buat kalian kalau nggak bisa cuma ya sedikit promosi ya, biar kalian nanti semangat untuk masuk di bagian formulasi gitu ya. Karena memang kita harus tahu kalau mengembangkan produk ini penting untuk skala kecil, jangka pendeknya dalam skripsi, tapi jangka panjangnya siapa tahu kalian akan mempunyai perusahaan apa gitu ya. Tahapan pengembangan produk itu yang harus diperhatikan ada 3 ini intinya. Yang pertama, kita harus tahu kelarutan, kestabilannya, kemudian kompatibilitasnya. Ini karena kalau kita tahu dari zat aktifnya itu punya kelarutan kayak gimana, stabilitasnya gimana, dan kompatibilitasnya gimana, kita akan menemukan ya secerca harapan untuk membuat sediaan itu jadi sediaan. Yang kedua adalah bahan aktif memungkinkan untuk dikembangkan menjadi berbagai jenis sediaan topikal terutama ya. Pemilihan selanjutnya berdasarkan data pelepasan, kemudian penetrasi kulit. Nah itu kayak gimana gitu. Misalkan nanti di lepasannya di stratum pigment seperti yang saya bilang ya, di lapisan luarnya doang atau dia sampai ke dalamnya. Yang ketiga, jika semua sediaan memungkinkan untuk profil stabilitas dan penetrasinya, pemilihan selanjutnya berdasar pada perkembangan penyakit. Itu yang saya bilang tadi. Misalkan ya, stabilitasnya sudah oke, kelarutannya oke, bahan aktif juga oke, bisa dikembangkan jadi sediaan apapun. Lalu apa Bu terakhir yang harus kita lihat? Itu bisa dikembangkan perkembangan penyakitnya itu yang lainnya apa? Misalkan tadi itu diabetes belum ada obatnya sampai sekarang yang publis gitu di Indonesia. Sudah kita berarti lihat, oke dari itu sudah itu yang dipilih. Terus tes pada konsumen itu misalkan setelah dites konsumen, oh nyaman ini dipakai, berarti oke lanjut. Terus kehendak pasar itu sekarang yang lagi itu next ya. Nah, lalu pengertian salep itu apa sih? Tadi kan saya tanya ya. Kalau nih contoh-contohnya di
Nah, salam itu merupakan sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Bahan obat harus larut atau terdistillasi umumnya. Kemarin itu kan belajar tentang distillasi ya, yang cocok, yang nanti akan dimasukkan dalam dasar saus yang cocok. Selanjutnya itu di Dekes ya, kalau yang sekarang yang lagi terbaru itu adalah RI 6 ya, tahun 2020. Jadi salep itu pada dasarnya sediaan setengah padat yang ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Selaput lendir itu apa pun, nah itu banyak ya, kayak misalkan mata itu kan juga punya selaput. Nah, nanti ini ada contoh-contohnya. Nah, ini tujuan pembuatan salep nanti saya jelaskan di sebenarnya. Nah, sekarang lebih ke pembagian sediaan semi padat atau yang tergolong dalam salep. Sebenarnya ada apa aja sih Bu? Mungkin tadi saya sebutkan online banking tadi ya, yang berbagai budgeting tadi ya, itu bahwa salep itu salah satunya itu ada di kelas level ini merek ya. Gitu, tapi nggak apa-apa. Misalkan ya, karena yang terkenal gitu. Nah, kita untuk lupa bakal itu jenisnya atau nggak tahu, itu bentuknya apa? Gel, ya gel seperti itu. Oh, ternyata gel itu tergolong di dalam lalu nanti bedanya apa gitu kan? Jadi ada satu ada pasta. Pasta itu di Indonesia masih jarang ya. Ya kalau tanya misalnya kayak pasta gigi ya biasanya seperti itu. Tapi kalau salep-salep yang berupa pasta, maksudnya yang sediaan obat berupa pasta itu masih jarang ya di Indonesia. Nah itu merupakan sediaan semi padat yang mengandung sejumlah bahan padat yang tidak larut. Biasanya 20% atau lebih dicampurkan ke dalam basis atau dasar salep. Kalau gel misalkan bebas seperti gel. Nah, gel atau gel jerawat itu, nah itu apa? Dia merupakan sediaan padat semi padat yang yaitu mengandung zat pembentuk gel. Jadi di situ ada gel-gelnya untuk memberikan kekakuan pada larutan atau distillasi koloid yang digunakan untuk pemakaian warna kulit. Jadi ada yang menyebabkan larutan kaku, jadi nggak lebih. Jadi besok bikin gel kalian kok udah sama itu baca ya dibutuhkan dari Nah, terus ada juga ini bagian dari salep adalah krim. Nah, krim di sini itu apa? Nah, bedanya sama gel yang sering keluar itu pertanyaan. Krim sama gel bedanya apa? Kalau gel ada gel, kalau krim itu pada dasarnya dia punya airnya sampai 60% ya. Tipe krim ini bisa berupa MA adalah minyak dalam air. Jadi yang lebih banyak airnya apa minyaknya? Minyak dalam air. Air ya, krim ya. AOW atau air dalam minyak ya. Air dalam minyak yang banyak minyaknya. Digunakan zat pengemulsi berupa sulfatan antionik, kationik, non-ionik. Nanti contohnya seperti apa jadi. Nah, ada juga ini kata plasma tapi ini jarang ya di Indonesia juga jarang. Jadi dia itu untuk mengurangi inflamasi dan bisa juga sebagai kontra-indikasi. Kalau opulenta ada yang tahu nggak nama lain opulenta adalah salep nangka ya, bagus Mas Haji ya. Oke, bagus. Kenapa? Siapa saya lupa. Oh ya Mas Agung, oh iya. Mas Agung yang ikut dan juga ya itu yang itu opulenta itu dia salep nangka ya. Jadi kalau populo dextroexinista gitu ya, ini gitu salah itu kalau populo itu ya berhubungan dengan mata. Jadi opulenta itu dia adalah salep mata. Jadi salep mata nanti kalau mau belajar salep mata atau sekali sendiri ya, makanya ini ada pelajaran namanya stylus. Nanti kalau mau belajar atau kan stylus belum. Ya, nanti ada pelajarannya sendiri yang stylus salep mata salah satunya. Kemudian serata itu sediaan setengah padat yang mengandung bahan ini. Jadi lebih kalau melihat bentuknya itu kayak ada waxnya itu lebih kaku. Tapi
ini di Indonesia juga jalan. Next, nah ini tadi yang tujuan sama kegunaannya itu intinya ini. Jadi kegunaan salep itu ada tiga, sebagai pembawa atau barrier, sebagai emollient dan juga sebagai proteksi. Proteksi. Pembawa itu apa? Yaitu namanya pembawa barrier. Itu maksudnya pembawa substansi obat untuk pengobatan di dalam kulit. Jadi dia itu membawa obat, kan dia dimasukkan ke basis ya, terus dioles, terus nanti masuk ke tubuh, obatnya oke gitu ya. Selanjutnya adalah pelumas pada kulit, kemudian pelumas pada kulit itu ya maksudnya dia lebih lembut gitu ya. Dan yang terakhir adalah fungsi proteksi, yaitu mencegah kontak permukaan kulit dengan larutan air dan rangsangan kulit. Ini artinya dengan setiap mau belajar bahasa ada apapun itu ya, formulasi teknologi sekian itu kalian harus tahu formula dasar ini kan makanya banyak pilihan ya. Yang pintar sama kalau itu mungkin karena komponen penyusunnya itu mudah sekali. Jadi yang pertama ada bahan zat aktifnya dulu. Zat aktif contohnya apa? Yang bisa kasih tahu? Zat aktif kalau apa? Ya, ketokonazol ini senang ya. Oke, ketokonazol buat apa mas? Aku. Ya, saya juga ya. Nah, terus ada lagi mungkin yang tahu apa? Ini yang di belakang sana yang terlihat apa enggak? Ya, dengan sama. Ya, saya ini ya. Nah, ini apa enggak? Contohnya dari aktif apa? Ventamisin termasuk apa dia? Ventamisin itu termasuk apa? Bukan, itu dia fungsi ventamisin itu apa? Nanti nanti saya apa gitu saya. Oke, antibiotik, ventamisin, oke, terus apa lagi? Ini semua ya. Ada yang suka bahan alam. Suka bahan alam nanti kita penelitian kan. Apa? Bahan alam, bahan aktif. Banyak sekali ya, misalkan saya minyak teh atau mungkin membuat salep dari daun cinnamon, dari daun limba, daun apapun itu ya, itu bisa zat aktif. Jadi zat aktif itu nggak melulu sintetis tapi juga bisa ambil. Makanya ini banyak yang senang ya karena sangat fleksibel sekali gitu ya. Selanjutnya butuh basis atau dasar salep. Itu apa sih Bu? Nanti kita belajar lebih lanjut dan terakhir pembuatan. Cuman tiga itu. Nah ini proses pembangunan formulanya formula apapun yang terlibat dan fungsi. Yang pertama preformulasi ini biasanya ada kuliahnya sendiri atau kalau saya jelaskan. Kemudian desain dan pengembangan tugasnya harus dipersiapkan. Selanjutnya screening dan optimasi dan formula akhirnya kayak apa? Ini adalah pemilihan dasar salep. Dasar salep, saya bilang dasar salep maksudnya basis salep ya, bukan saya bahasa Indonesia. Nah, dasar salep, memilih dasar salep yang tepat itu kayak apa sih Bu? Gitu ya. Yang pertama, nih, yang pertama laju pelepasan bahan obat dari basis salep itu harus diperhatikan. Ya, jadi ya itu tadi nanti mau laju pelepasan obatnya mau cepat atau mau yang lambat atau mau yang seperti apa. Misalkan kalian pernah dengar ya, salah bisa kasih profil dioles 6 kali sehari, 5 kali sehari itu kan berhubungan dengan laju pelepasan obatnya ya, dia berapa lama. Kalau dia itu 8 jam ya berarti 3 kali sehari dan sebagainya. Terus peningkatan absorpsi perputaran oleh basis salep dari bahan obat. Jadi ini dia itu bisa absorpsi perputaran itu absorpsi ke dalam kulit. Jadi si basis salepnya itu bisa lepas dari bahan obat, bisa meresap ke kulit itu seberapa lama, seberapa cepat. Selanjutnya adalah kelayakan melindungi kelembaban kulit oleh basis salep.
Nanti kita akan lebih lanjut belajar basis salep apa sih kira-kira yang dia itu kalau dioles kok susah banget dicuci pakai air atau mudah hilang dan lain sebagainya. Yang keempat, jangkau atau stabil dalam salep, jangan sampai dia itu di dalam belum sampai dioles kestabilannya udah nggak bagus gitu, jangan sampai ya. Nah selanjutnya, pengaruh obat terhadap pengetahuan atau hal lain dari basis salep ini apa aja sih nanti yang akan berpengaruh? Ya, jadi dasar salep itu ada 4 namanya. Yang pertama adalah dasar salep hidrokarbon atau basis salep hidrokarbon. Yang kedua adalah dasar salep serat, gitu ya. Basis salep serat kalau disebut. Yang ketiga adalah dasar salep yang dia itu mudah larut dalam air. Yang ketiga, yang keempat dasar salep yang dia mudah dicuci dengan air. Beda ya, berarti mudah larut sama mudah dicuci. Jadi berbeda. Nah sekarang yang pertama adalah dasar salep hidrokarbon. Dasar salep hidrokarbon itu sifatnya kayak apa sih? Gitu ya. Nah yang pertama dia punya sifat inert. Ada yang tahu inert? Inert? Sering dengar kan? Sering ya? Inert, tetap ya, jadi dia seperti itu. Yang kedua, umumnya merupakan senyawa turunan minyak bumi atau petrolatum yang memiliki bentuk fisik semi-solid dan dapat juga dimodifikasi dengan wax atau senyawa turunan minyak bumi yang cair. Bisa ini, jadi nanti intinya dia adalah senyawa turunan minyak bumi. Yang ketiga, basis ini digolongkan sebagai basis berminyak sama dengan basis salep yang terbuat dari minyak nabati atau bumi. Yang keempat, sifat minyak yang dominan pada basis hidrokarbon menyebabkan basis ini sulit tercuci oleh air dan tidak terabsorpsi dalam kulit. Jadi misalkan kalian memoles, nanti kalau kalian masih apa ya istilahnya, banyak gitu loh, jadi dioles itu dia itu nggak hilang si basisnya, gitu. Karena itu berarti dia akan basis hidrokarbon. Jadi misalkan kalian nanti hidupnya kita kemana-mana tempatnya pastinya jatuh terus dioles pakai salep dan ini kok masih ada ini ya kayak apa ya, jangan takut ya, itu mungkin obatnya udah masak tapi memang basisnya itu masih di situ. Itu mungkin kemungkinan berarti pakai basis hidrokarbon gitu ya, biasanya ada bingung gitu ya, ngomong apa singkatnya gitu ya. Nah selanjutnya sifat minyak yang hampir anhidrat juga menguntungkan karena memberikan kestabilan optimum pada beberapa zat aktif seperti antibiotik. Jadi kalau pertanyaannya nanti kalau dia itu mau pakai salep antibiotik, jadi pilihan pertama basisnya adalah basis hidrokarbon, gitu ya. Nah, basis ini juga menyerap dan mengabsorpsi sedikit air dari formulasi sehingga menghambat hilangnya kandungan air dari sel-sel kulit dan membentuk lapisan film yang waterproof. Jadi kalau udah dioles itu ya waterproof gitu ya, nggak mudah dicuci oleh air tadi dan mampu meningkatkan hidrasi pada kulit. Nah, oleh sebab itu basis hidrokarbon ini ya karena sifat-sifatnya yang kayak gitu tadi, dia bisa mempertahankan kelembaban kulit sehingga bisa digunakan sebagai moisturizer. Jadi dia nggak gampang kering, jadi sebagai moisturizer dan yang juga untuk kulit. Nah selain mempertahankan kadar air, basis ini juga mampu meningkatkan hidrasi pada kulit dan hal ini dapat meningkatkan absorpsi dari zat aktif secara perebutan. Nah ini bisa diukur. Jadi ini ada penelitian ya yang mengukur peningkatan efek vasokonstriksi pada pemberian steroid secara lokal dengan basis hidrokarbon. Jadi kayak ada obat steroid itu pakai hidrokarbon ternyata dia meningkatkan absorpsi perebutannya. Nah, tapi ada kerugiannya dong. Kita ngomong kerugiannya, risikonya gitu ya. Nah, ternyata ada kerugiannya apa? Pertama, dia karena berminyak tentunya dia meninggalkan noda pada pakaian
sehingga sulit terdeteksi. Jadi misalkan untuk pilihan yang tertutup itu ya, bentuknya diidentifikasi yang tertutup terus dikasih ini salah hidrokarbon kurang diminati ya, kalau nanti di apa baju itu kita hilang itu basisnya. Nah, selanjutnya hal ini menyebabkan penerimaan pasien yang rendah, pasien yang rendah terhadap basis hidrokarbon jika dibandingkan dengan basis yang pakai emulsi ya, free motion itu kurang diminati ini ya. Jadi untuk tertentu aja. Nah, lalu contohnya apa sih dasar salah hidrokarbon gitu ya? Pertama ada vaselin putih, vaselin kuning, vaselin agung itu vaselin putih apa kuning? Ya, cerdas mas. Dan mungkin kita belajar tadi ya tadi, kayaknya kuliahnya salah membaca RPS jadi nangkap ya. Vaselin putih, vaselin kuning, campuran vaselin dengan malam putih dan malam kuning. Malam itu ini loh, bukan malam-malam aku sendiri itu enggak gitu ya. Malam ini loh, malam itu kayak yang main apa ya, playground itu loh, yang apa ya, buas ya, yang main juga apa namanya, tidak kalian mungkin tidak. Nah, ada juga parafin cair, parafin padat. Nah, parafin padat ini ada soft parafin, hard parafin, minyak tumbuh-tumbuhan. Ini saya jabarkan lebih lanjut sedikit ya. Kalau soft parafin itu dia diperoleh dari pemurnian hidrokarbon semisolid dari minyak bumi. Nah, jadi jenis soft parafin itu ada yang berwarna kuning juga, ada yang putih juga. Nah, kuning itu ya, kalau kuning itu untuk zat aktif yang berwarna. Kenapa dia ada? Kalau dia itu berwarna pakai kuning, kenapa nggak yang putih? Biar warnanya umumnya dari saat dicampur. Terus kalau yang putih dia biasanya untuk zat aktif yang tidak berwarna, berwarna putih atau berwarna pucat. Nah, proses pemutihan dalam ini ya, soft parafin ini menyebabkan sebagian besar pasien itu sensitif. Jadi hati-hati nanti kalau pakai soft parafin itu ya, terutama yang berwarna putih, karena ada itu nggak kuat sama produk ini zatnya itu sendiri. Selanjutnya adalah hard parafin. Hard parafin ini sama ya, hampir sama, tapi kalau tadi dimungkinkan kalau hard parafin itu dia campuran bahan hidrokarbon yang diperoleh dari minyak bumi. Sifat fisiknya itu nggak berwarna, bau, teksturnya seperti wax dan kelihatan kristalin. Bisa kita kalau mau lihat lab ya, itu jadinya gudangnya dari kaki. Nah, hard parafin itu biasanya digunakan untuk memadamkan basis salur masih belajar. Terus ada liquid parafin atau parafin cair. Nah, ini sering diminati juga ini. Merupakan campuran hidrokarbon cair dari minyak bumi, umumnya transparan dan tidak berbau. Tapi yang perlu digarisbawahi dari parafin cair ini, dia mudah mengalami oksidasi. Kira-kira kalau sesuatu mengalami oksidasi itu bentuknya kayak apa? Mungkin bisa berubah warna, dia ya, kemudian gitu ya. Nah, jadi dia itu dalam penyimpanannya, kalau kalian mau pakai ini parafin cair, ya, dia itu nanti ditambahkan dengan antioksidan. Ini contohnya butyl hidroksitoluene atau jadi pakai parafin nanti dia enggak oksidasi karena parafinnya sendiri bukan oksidasi, lalu ditambahkan antioksidan. Terus digunakan untuk menghaluskan basis salep, ya, menghaluskan basis salep dan mengurangi viskositas sediaan krim. Jadi misalkan kental banget itu ya, kalian ditambah ini liquid parafin. Nah, kemudian dia itu juga stabil ya pada perubahan suhu dan kompatibel terhadap zat aktif. Next ya, ini adalah vaselin putih. Vaselin putih itu apa? Dia campuran yang dimurnikan dari hidrokarbon setengah padat, diperoleh dari minyak bumi dan hampir keseluruhan digunakan warnanya. Dapat mengandung stabilisator yang sesuai, jadi dia lebih stabil. Nah,
Ini contoh yang kedua adalah vaselin. Jadi kalau kalian bayangin vaselin itu bukan vaselin yang di iklan-iklan itu ya, itu vaselin yang di iklan itu adalah merek ya, beda. Jadi kami mikirnya vaselin itu yang beli saja lah di Minoka atau apa. Karena saya sudah menggunakan vaselin memang itu ya. Nah, vaselin ini vaselin yang kalau pengen tahu yang murninya, vaselin murni itu ini yang apa yang bentuknya kotak segini itu bentuknya tahu ya. Mungkin kalau sudah pernah beli, kalau yang di merek vaselin yang murninya itu yang kayak gitu. Jadi bentuknya itu padat ya, konsistensinya cukup padat gitu. Nanti kita bisa lihat kalau ingin penasaran boleh kok nanti tanya kami kan vaselin itu kayak apa tuh bentuknya. Nah, selanjutnya campuran vaselin dan malam putih malam kuning ini ada ini ya, salep putih, salep kuning ini cara pembuatannya seperti ini. Nah, yang perlu dipertimbangkan dalam memilih dasar salep hidrokarbon itu apa? Ini ya, basis hidrokarbon bersifat kompatibel dengan banyak zat aktif karena dia enak. Jadi oke gitu ya, banyak zat aktif yang cocok dipakai basis hidrokarbon. Tapi dia sedikit atau tidak mengandung air, tidak mengabsorpsi air dari lingkungannya, kandungan airnya sangat sedikit sehingga dapat menyebabkan hidrolisis zat aktif seperti antibiotik. Kalau antibiotik itu kan kadang dia menggunakan hidrolisis. Kemudian kemampuan menyerap air yang rendah menyebabkan basis ini dapat digunakan pada eksudat atau luka terbuka. Nah, ini meningkatkan hidrasi kulit sehingga meningkatkan absorpsi zat aktif secara permukaan. Oleh sebab itu, basis hidrokarbon merupakan basis dari salep dasar dan tidak, kalau misalkan ya kalian nanti di resep itu ada resep zat aktifnya apa, misalnya kemudian pakai basis hidrokarbon. Kalau nggak disebutkan lain, basis hidrokarbon yang dimaksud adalah vaselin putih. Kecuali disebutkan nih, misalkan vaselin putih kuning atau parafin cair gitu. Kalau nggak disebutkan kan tulisannya basis hidrokarbon itu mungkin yang dimaksud itu adalah vaselin. Ini contohnya kayak gini. Jadi ini ya masalahnya nggak satu. Jadi misalkan terus basisnya apa tadi kan ada zat aktif basis atau dasar salep, yang ketiga bahan tambahan. Ini kita bisa lihat ya. Ternyata di dalam satu sediaan itu bisa menggunakan basis yang dia itu jenisnya sama, misalkan hidrokarbon, tapi dia itu dalam satu resep. Jadi nggak terus ini pasalnya langsung doang kok gitu ya. Tapi bisa dulu. Contohnya tuh yang nomor 3 dari sini augmentum. Di situ kita bisa cek di sini hidrobromidum itu kan zat aktifnya ya. Parafin liquid, parafin cair tadi termasuk basis hidrokarbon. Vaselin album atau vaselin itu tadi juga hidrokarbon. Jadi bisa kita harus satu. Nah, ini yang kedua adalah basis dasar salep serat. Lalu ini apa bedanya sama hidrokarbon? Yaitu dia sifatnya hidrofil atau dapat mengikat air. Basis ini juga dapat berupa bahan anhidrat atau basis hidrat yang memiliki kemampuan menyerap kelebihan air. Lalu sumber basisnya ini dari mana? Ini biasanya dari sterol binatang, terus dia itu dari senyawa-senyawa yang memiliki gugus polar. Jadi contohnya ada lanolin, ester lanolin, dan sebagainya. Contohnya kayak gitu. Nah, jadi basis serat itu ada dua ya, anhidrat lanolin dan lanolin. Jadi ini tipe basis serat ada dua tipe. Tipe satu itu yang mencampur dengan air, ya. Yang satu itu emulsi air dalam minyak. Ini contohnya. Jadi kalau kalian sering dengar nggak agen selani? Nih, agen selani itu ternyata dia termasuk salah satu basis serat. Jadi itu nama lain dari anhidrous lanolin. Jadi jangan bingung ya kalau kalian lanolin anhidrat itu nama lain dari agen selani. Agen selani ini bisa dilihat nanti dari World DSP edisi ke-16 nanti bisa diproses. Benar nggak sih pemberiannya bisa kita lihat sendiri, kestabilannya juga. Nah ini
yang perlu digarisbawahi di sini ya, lanolin itu sebenarnya sering sekali diminati juga untuk sebagai basis serat yang sering digunakan. Tapi di sini dia itu ternyata dia punya prooksidan ya. Prooksidan sama antioksidan cocok nggak? Cocok ya nanti. Nah, oleh sebab itu nanti di garis bawah itu kalau dia pakai antioksidan nanti gimana? Bisa nggak pakai lanolin anhidrat gitu ya? Karena dia ternyata akan mempengaruhi stabilitas dan aktif. Nah, ada juga yang satu tadi lanolin anhidrat, yang kedua lanolin ini lanolin aja. Jadi itu addeslane cum aqua. Jadi ada aquanya gitu, setidaknya di sini. Oke, ini contohnya basis serat ya. Kalau basis serat, contohnya seperti ini, kolesterol, alkohol, lilin, fosfatin. Nah ini kelebihan dan kekurangan basis salep serat atau dasar salep serat itu yang pertama. Dia itu walaupun masih mempunyai sifat-sifat lengket, jadi dia itu masih ada lengket-lengketnya sebenarnya ya, yang kurang menyenangkan, tapi punya sifat yang lebih mudah teruji di air dibanding dengan basis salep berminyak, maksudnya basis salep hidrokarbonati. Ini akan lebih mudah dicuci ya. Nah, bila dipakai dengan tadi itu karena dia punya prooksidan ya nanti kurang cocok juga kurang tepat bila dia itu dipakai untuk bahan-bahan antibiotik. Kalau antibiotik berarti tadi apa yang dipilih? Basis apa? Ya, kita turun ya. Bagus ini semakin siang malah semakin semangat. Selanjutnya adalah dasar salep yang mudah dicuci dengan air. Ini contohnya ya. Ada emulsifying ointment, emulsifying wax, hydrogen dan dasar salep emulsi. Kalau kalian sering dengar emulsi itu maksudnya salah satu contoh basis salep yang dapat dicuci dengan air. Nah ini nanti kalau kalian belajar lebih lanjut dasar salep yang dapat dicuci dengan air, kalian akan mengenal dua fase, yaitu fase minyak dan fase air. Fase minyak nanti biasanya dibuat dulu terpisah dengan fase air, kemudian nanti baru dicampurkan setelah dasar dari ini dasar salep yang dapat dicuci dengan air. Nah ini contohnya seperti ini. Jadi kalau ada resep vanishing cream itu isinya ini vanishing cream. Mungkin kalau yang ciri-ciri itu yang bahan-bahan translucent, ada laki-laki juga kopi juga sih sering tes beberapa yang di shop itu loh, di shop itu kan ada yang sekarang formula yang cukup dulu itu dioles terus tiba-tiba kayak magic gitu ya, dioles 3 detik langsung masak. Enggak, nah itu sebenarnya kita udah tahu lama resep itu dari vanishing cream ya. Jadi itu tuh termasuk vanishing cream dimana dia itu dioles terus dia cepat sekali tanpa bekas. Nah ini contohnya bisa lihat sendiri. Nah ini adalah basis atau dasar salep larut di dalam air. Contohnya ada apa? TEG ya, polyethylene glycol ointment. Terus nanti kita belajar mungkin minggu depan ya, belajar teknik pembuatan salep. Salah satunya adalah peleburan. Jadi yang di sini yang dibuat dengan metode peleburan itu ada racikan dan beda. Ini contoh dasar salep yang larut dalam air. Ini dia sifatnya ya, larut dalam air, jelas ya namanya cek. Dapat dicuci, tidak berminyak, tidak sedikit. Nah, di sini biasanya yang sering dipakai adalah PET atau polyethylene glycol. Itu nama lainnya Papolis. Ini adalah ini saya cuma mau ngasih ini karena saya ingin tanya, ini kan banyak bungkus polar ya. Bungkus polar itu banyak, kalau tandanya ada apa? Ada apa? Nah, iya betul ya. Nah, jadi nanti di sini ya bungkus polar karena ini dia itu kalau polar berarti dia gimana? Kira-kira larut dalam airnya cepat atau enggak? Cepat ya. Nah,
Saya cuma mau menerangkan itu aja sih, nanti mau belajar kimia ya lanjut ya. Jadi karena ada di sekolah, jadi dia mudah ini, makanya si polyethylene glycol ini termasuk basis salep yang larut dalam air. Nah, yang pesan ini ya kawan-kawan sekalian, kalau kita bilang PET 2000, PET 3000 itu hanya kodenya ya, yang kan itu nanti PET-nya cair apa padat atau apa, jadi termasuk di kandungan. PET 3 kali 50 400 gram, PET 400 600 gram itu namanya PET 400, jumlahnya 600 gram. Jadi jangan bingung, 400 atau 600 sih gitu. Nah, oke. Sekarang gini, basis salep tadi ada berapa? Ada? Nah, apa aja tadi yang pertama? Ya, lalu? Ya, lalu? Apa? Ya, lalu dalam air tadinya? Apa? Ya, udah gitu. Terus tadi, misalkan saya punya zat yang dia itu mau bikin salep antibiotik misalkan ya, biasanya cenderung pilih basis yang kayak mana? Gitu ya. Oke, next. Nah ini lalu tadi ada bahan salep tadi ada berapa? Formula dasarnya kayak apa aja? Oke, zat terus ya, betul basis terus bahan. Sip, semua langsung lulus saja gimana? Nggak usah ya. Udah pintar semua ya, saya senang ini kelasnya. Ya, selanjutnya ini adalah bahan tambahan salep ya. Bahan tambahan salep itu ada macam-macam. Ini yang terakhir ya, nanti preservatif, softener ini bukan softener solid ya, itu iklan ya. Ini softener itu pelembut maksudnya. Terus pigment agent, antioksidan, enhancer, dan pembentukan. Lalu apa sih pemilihan bahan salep tadi kan udah oke semua ya, pilih zat aktifnya. Kalau pilih zat aktif itu intinya adalah yang pertama kalian harus tahu kesalahannya, ditujukan untuk apa, dan nanti kalian lihat juga yaitu cocok dibuat sediaan apa gitu ya. Misalkan kalau mau mengucapkan di salep sih untuk apa dia kayak pakai step-step yang tadi. Nah selanjutnya ini bahan tambahan ya. Bahan tambahan yang pertama adalah preservatif. Preservatif nama lainnya adalah pengawet. Ditambahkan pada sediaan semi padat untuk mencegah kontaminasi ya, dan perusakan pembusukan oleh bakteri atau fungi. Karena banyak basis salep yang merupakan substrat mikroorganisme seperti yang tadi yang saya jelaskan ya. Ternyata ada basis salep yang dia terbuat dari apa? Dari mana ya? Kulit bulu domba dan sebagainya gitu. Jadi karena itu butuh pengawet. Jadi karena jangan-jangan nanti basis salepnya itu dia membuat jadi tidak awet gitu ya. Nah, terus kemudian pemilihan bahan pengawet itu dia harus yang kayak gimana sih? Yang pertama, dia harus efektif pada konsentrasi rendah. Jangan sampai kalian ngasih bahan pengawet lebih gede daripada zat aktif. Misalnya zat aktifnya dikasihnya 10%, terus nanti pengawetnya 50%. Ini mau diawetkan atau mau apa ya? Gitu ya. Jadi yang paling bagus itu kecuali untuk kondisi-kondisi tertentu. Tapi kalau secara umum harus setidaknya dia efektif pada konsentrasi rendah. Kalau dia bisa 0,1 mengawetkan 5 tahun itu ya oke gitu ya, dipilih langsung gitu. Lalu pada konsentrasi yang diperlukan ya jelas ya, nanti kalau konsentrasinya berapa dilakukan yang larut-larut, tidak toksik jelas, kemudian tidak mengiritasi, kompatibel dengan komponen bahan, tidak berbau dan berwarna, stabil, dan koefisien partisinya tadi ya. Nah ini contohnya apa aja ini? Nih, ada senyawa-senyawa amonium kuartenel, contohnya asetil trimetil amonium bromida. Nah selanjutnya itu ada senyawa-senyawa
merkuri organik. Ini sebenarnya nggak apa-apa ya merkuri organik karena memang tujuannya itu untuk pengawet. Yang salah itu kalau merkuri itu ditujukan untuk hal lain. Sebenarnya kayak merkuri itu kan efek sampingnya memutihkan itu malah disukai ya. Nah, sebenarnya ini tujuan utamanya adalah sebagai pengawet aja. Contohnya trimethyl, formaldehid, asam sorbit dan lain sebagainya. Nah, ini ada juga, ini beda ya. Ini kayak formaldehid, asam sorbit, natrium benzoat, paraben, alkohol itu ternyata bisa digunakan sebagai bahan dasar vaksin. Ini softener. Softener sekali lagi bukan softener itu enggak ya, tapi ini adalah produk. Contohnya paraben cair. Jadi kalau kalian milih paraben cair, tadi termasuk apa dia? Termasuk basis hidrokarbon. Oke, nah basis hidrokarbon, nah dia itu ternyata selain sebagai basis, dia juga bisa ditujukan sebagai bahan pelembab. Nah selanjutnya stiffener atau thickening agent atau bahan pengental, thick ya, thick. Nah bahan pengental ini biasanya untuk meningkatkan viskositas. Jadi ini, kalau kalian bikin salad terus dan dicampur ini kok gulanya ya, maksudnya cair. Ini jangan mudah gulana ya, kita selalu punya solusi yaitu bahan tambahan. Bahan tambahan yang dipakai adalah ini, thickening agent ini, ya karena dia dapat meningkatkan viskositas, sehingga diharapkan lebih baik daya rekatnya, jangan sampai daya nanti kan diuji ya daya rekat sama. Ini contohnya adalah CNCNH, kalau ini yang paling sering ya, CNCNH, agar, selulosa, prabaga, pektin, dan lain sebagainya. Selanjutnya, replicating agent itu untuk membasahi serbuk dan digabungkan serbuk yang telah terdegradasi. Ini contohnya minyak mineral. Jadi kalau kalian punya zat-zat aktif yang kayak berupa serbuk, kayak kota-kota apa yang susah larut dalam air, ini bisa dibasahi nih pakai replicating agent. Contohnya minyak mineral. Nah ini dia antioksidan. Antioksidan ini dia ditambahkan ke dalam sebab apabila diperkirakan terjadi kerusakan basis tadi ya yang saya jelaskan karena terjadinya oksidasi. Pemilihannya kapan? Pemilihannya tergantung beberapa faktor seperti toksisitasnya gimana, potensinya gimana, kompatibel atau enggak, lalunya gimana, kelautannya gimana, stabilitas dan mengiritasi atau enggak. Nah, ini biasanya tuh dipakainya cuma satu ya antioksidannya, tapi biasanya dua itu mendapatkan efek sinergis. Contohnya ini mungkin kalau gambar sekalian yang sering pakai serum-serum itu pernah lihat nggak ada BHA? Ya kan? Tuh ternyata dia antioksidan nih, butylated hydroxyanisol. Nah, ini BHT sudah tadi saya jelaskan. Profil galak, terus ada juga enzim GP ya, macam-macam. Selanjutnya sulfatan, dia sulfatan tahu ya, mungkin sudah dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya sebagai emulsifying untuk membentuk sistem minyak dalam air atau air dalam minyak. Yaitu intinya untuk mensuspensi, dia juga bisa sebagai cleansing juga, penambah kelarutan, pembasahan dan pemflokulasi. Contohnya apa? Nah ini ya, ada non-ionik. Surfaktan non-ionik itu contohnya 29 ester polyoxyetilen. Kalau kationik itu benzalkonium klorida, anionik contohnya natrium bedesil sulfat. Ini tergantung yang butuh nggak sih dia dikasih emulsifying agent atau enggak. Selanjutnya adalah humectan. Nah, humectan di sini fungsinya apa humectan? Sering dengar ya? Kalau sering dengar gliserin, propilen glikol, polyethylene glikol dengan pH rendah, sorbitol dan lain sebagainya, itu adalah humectan. Intinya humectan itu untuk melunakkan, hampir sama dengan softener tadi ya, tapi dia lebih beda ini contohnya, beda contohnya. Nah, itu bisa juga untuk melembutkan kulit dan dia itu mencegah polyfenol efek yang akan terjadi apabila efek lain bertemu dengan efek yang selanjutnya. Nah ini bahan tambahan yang
Ini opsional sekali ya. Jadi boleh ditambahkan, boleh tidak. Misalkan kalian membuat salah, terus kayak bikin yang malam-malam. Jadi di orang tuh baunya sampai gitu ya. Itu bisa pakai parfum. Nah ini contohnya sandalwood, cedarwood. Terserah ini pokoknya bisa. Baik. Ini untuk pembuatan salad saya terangkan besok ya. Yang mau kita kuliah sampai jam 2:10. Apa udah bisa? Bentar lagi ya. Yo, apa yang mau ditanyakan? Ini besok sebenarnya tinggal sedikit ya, tapi bisa aja. Biar sama kayak kelas yang lain. Besok kita belajar salad dan suppositoria. Ya, yang di Zoom ada yang mau ditanyakan nggak? Ini ada Mbak Nita, Mbak Atta, Mbak Putri, Mbak Nurisa, kayaknya ya, Mbak Suci, dan lain-lain, Mbak Endah, gitu ya. Mbak Yolanda. Ini kalian dibagi ya. Jadi waktunya itu sekarang besok libur gitu. Ya, enak ya, enak juga apa masuk terus. Apa? Tergantung. Gimana? Senang masuk terus? Tergantung. Kan saya senang masuk. Kalau dulu tuh ini menyenangkan ibu diri, karena kan bisa sama teman-teman terus berbagi cerita, musik yang baik-baik ya. Misalkan kita, tapi kok itu ya, kalau pasar nanti dari luar tuh kok bagus banget ya. Ibadahnya kayak gitu, apa sih kok gitu ya seperti itulah. Yang ditanyakan ya perkara pertemuan kita hari ini. Ya, presensi. Ya, nanti presensinya biasanya ada mahasiswa yang ngumpulin ya lewat Jifong ya. Ya, nah nanti Jifongnya dikirimkan ke saya. Nanti saya yang presentasikan. Pertemuan kemarin kayaknya belum dipresentasikan juga ya, lupa juga ya. Masih ada nggak? Kalau ada saya presentasikan kali ini. Kemarin. Ya, tidak ada pertanyaan ya, saya rasa ya cukup jelas berarti karena kalian kan ya tadi mungkin seperti sama Anji Mas siapa? Kita tuh kalian mirip ya. Oh, makanya.